Mas, siapa ini mas? Siapa ini mas? Kameranya yang nyala. Udah mas. Udah nyala mas. Wah, apa ini komplotannya mas? Hati-hati mas. Ini dari pihak apa? Tidur Nampala. Kalau yang nyulik di Lanjar Sali mas. Astagfirullah. Bentuk-bentukannya seperti ini bu ya? Iya mas. Hati-hati loh mas. Tangannya gede. Kelihatan mas. Kelihatan. Perempuan apa ya? Astagfirullah. Assalamualaikum. Kita sama. Kita sama apa maksudnya? Ya, nama saya Kang. Bukannya saya tidak percaya. Saya baru bertemu, tiba-tiba menawarkan sudah sama. Seperti ini saja. Siapa namamu? Giro. Kok pilih salah satu dari teman saya? Mungkin biar ngobrolnya enakan. Silakan, Giro. Ini mas, masuk mas. Apa yang kau maksud sudah sama, apa maksudnya? Perkenalkan dulu. Giro Sangkawa. Ya, saya Kasih. Putra. Saya mendengar ada manusia yang sedang meneruskan perjuangan leluhurnya. Apakah benar kau manusia itu? Perjuangan yang seperti apa dulu ini? Perjuangan yang leluhurnya sudah dia lakukan tempo dulu. Dan di masa dulu beliau mendapatkan kekalahannya. Dan sekarang cucunya akan menghancurkan dan melanjutkan perjuangan. Siapa namanya? Bantolo. Apakah benar? Ya. Kalau memang saya, kenapa? Jika memang benar kau orangnya, di sini saya ingin mengajak kerjasama dengan dirimu. Tentunya dalam kerjasama ini, itu banyak menguntungkan dirimu. Nanti dulu. Kau ini siapa? Ya. Saya adalah sosok yang sangat membenci dengan Kampala. Saya sudah berselisih sejak lama dengannya. Dan saya juga ingin menghancurkan Kampala. Saya lebih banyak mengetahui Kampala dibanding dirimu. Dan di sini, jika kau mau ingin bekerja sama dengan saya akan menyebutkan banyak hal yang saya ketahui tentang Kampala, sehingga kau dapat mengalahkannya dengan mudah. Bagaimana kau bisa membuat saya percaya tentang apa yang telah kau ucapkan? Sedangkan di sini kita ada susahnya untuk membuat cerita yang susah. Ya, memang benar. Tidak ada susahnya membuat cerita seperti itu. Akan tetapi di sini, saya berjanji, jika kau mau bekerja sama denganku, bukan hanya kemenangan saja yang kau dapatkan,
kau pun akan menyelamatkan wanita yang sudah disandra olehnya. Tahu. Malahan. Ya tahu, kalau mungkin pihak dari sana. Jika kau masih berpikiran saya adalah dari pihak mereka, itu sangat salah. Saya malas dipermainkan sebenarnya. Di sini, saya tidak ingin mempermainkan dirimu sedikit pun. Saya berjanji, dan saya mengatakan yang sejujur-jujurnya. Jika kau mau bekerja sama denganku, saya akan memberikan informasi yang sangat berguna untuk dirimu, untuk mengalahkan Kampala. Dan kau dapat menyelamatkan wanita yang disandranya. Dan kau pun mengharumkan nama leluhurmu. Kejadian demi kejadian, menghadapi kejadian seperti ini, bagi saya itu bukan 1 kali 2 kali. Kenapa sih saya tidak gampang percaya kepada makhluk? Saya capek dibohongi. Ya, saya paham. Saya datang mungkin di waktu yang salah. Karena kau sedang berhadapan dengan suatu musuh yang sangat besar. Dan memiliki kekuatan yang sangat hebat lah bisa dikatakan. Dan saya tiba-tiba datang memberimu tawaran yang tidak masuk akal terhadap dirimu. Tapi tawaran ini, tawaran yang benar-benar menguntungkan untuk dirimu. Jika memang itu benar, mungkin adalah rezeki saya. Jika memang itu palsu, yang perlu kau harus ketahui, saya capek dibohongi. Tenang saja. Capek dikecewain. Di sini, saya tidak ada niat sedikit pun untuk mengelabui kalian. Saya hanya meminta bantuan dan kerjasama kalian saja. Apa buktinya jika memang kau ini benar-benar tulus? Apa yang ingin kau buktikan terhadapku? Kau yang menawarkan, kau harus yang membuktikan. Kenapa kau menanyakan kepada saya? Saya jamin jika rencana yang kita buat, kemenangan sudah jelas ada di pihakmu. Dan kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Mendahului kodrat itu juga nggak boleh. Itu Tidak bukan baik. jaminan. Di sini, Jaminan itu jika yang rencana pasti. kita berhasil, Jaminan itu yang pasti. Itu kan angan-angan. lalu apa jaminan yang kau minta terhadap saya? Yang pasti silakan kau minta. Kau ingin mendapatkan harta, itu pasti akan saya berikan. Saya tidak berendah. Lalu, jaminan apa yang pasti yang kau inginkan? Kau mengenal 2 makhluk yang menculik dari Dewi Lanjasari. Tentu saja saya mengenal semua pasukan dari Kampala. Siapa tadi namanya? Amdal amdil Mas. Amdal Amdil. Jika memang kau bukan pasukan dari mereka, apakah kau berani memenggal kepala 2 makhluk itu? Tentu saja, saya sangat berani memenggal kedua kepala makhluk itu. Saya akan menerima tawaran kerjasamamu jika memang kau bisa membuktikan itu. Tentunya, tapi di sini sebelum kau menerima tawaran kerjasama dariku, saya tidak akan bisa menceritakan apapun yang kau butuhkan. Maksudmu apa? Saya memiliki banyak informasi mengenai Kampala yang sangat berguna dalam peperangan yang akan kau hadapi nanti. Daripada saya mengiyakan apa yang kau ucapkan itu sama saja saya bunuh diri, kita di sini sama-sama saja posisinya. Ya itu sih terserah kamu.
Saya hanya mengajak kerjasama agar semua urusan yang saya miliki dan urusan yang kau sedang tuju itu dapat terselesaikan. Apa sih urusanmu maksudnya? Saya hanya menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Kampala. Itu saja, satu. Kedudukannya. Bukan. Lantas. Lantas mau apa? Apa yang diberi Kampala? Pohon? Bukan. Suatu pusaka. Itu saja. Ceritakan. Sebelum kau menerima kerjasama dengan saya tidak akan menceritakan sedikit pun. Jika kau menunggu saya memenggal kedua kepala itu. Kau mengajukan sebuah proposal untuk kerjasama, tapi kau tidak membocorkan kisi-kisinya. Kamu bodoh apa bagaimana? Saya akan menceritakannya. Gimana kamu tuh? Jika kau menerimanya. Saya tidak segampang itu. Nanti saya capek saya bilang. Lalu apa permasalahannya jika kau bilang menerima? Sedangkan tidak ada apapun di sini. Ya udah, saya terima. Jika kau sudah menerimanya kan, saya bisa menceritakan semua hal yang saya ketahui mengenai Kampala terhadap dirimu. Dan itu membuat diri saya semakin yakin. Cuma kata-kata menerima saja. Benar. Ya kamu ini baperan cuma kata-kata aja. Iya kamu nih. Di sini Tinggal cerita dulu. saya hanya meminta kepastian saja. Jika memang kau mau bekerja sama denganku, maka akan saya ceritakan rencananya. Coba saya akan cerna apa yang kau katakan. Baik. Di sini Bedor Kampala sedang menyiapkan sebuah rencana yang sangat besar untuk menghadapi kalian semua. Bedor Kampala sedang berusaha membangkitkan sebuah senjata-senjata yang sangat luar biasa untuk menghancurkan kalian semua. Senjata itu sudah lama terbengkalai dan mereka sekarang berusaha untuk membangkitkan kekuatannya kembali. Ya, terus. Nah, di sini senjata itu terletak di gudang pusaka. Gudangnya Badar. Benar. Letaknya lumayan jauh dari Gringsing Wulung. Dan senjata itu akan dipindahkan pada esok hari. Esok. Dan rencana yang akan saya buatkan, jika kau mau bekerja sama dengan saya adalah kau dapat mengambil senjata itu sebelum senjata itu sampai kepada tangan Bedor Kampala. Kita hadang perjalanan pusaka itu menuju Gringsing Wulung. Kenapa kau tidak lakukan sendiri harus semua? Saya sudah berkali-kali mencobanya untuk mencuri pusaka itu. Pusaka itu bernama Tuding Noko Wulung. Tuding Noko Wulung. Saya sudah berusaha keras, tetapi selalu gagal. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat. Sedangkan Bedor Kampala sedang ada urusan denganmu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan cara mencuri atau mencegat, ataupun bisa jika tidak kau bisa menukarnya. Jika kau bisa di perjalanan menuju ke tempat Gringsing Wulung. Bagaimana saya bisa menukarnya sedangkan wujudnya saja saya tidak tahu. Iya. Bukan. Pernah lihat juga kita kan. Tongkat. Tuding Noko Wulung. Ya, tongkat yang berkepala naga itu. Itu pusakanya dari Bedor Kampala. Benar. Apakah itu pusaka teratasnya? Itu adalah pusaka utama yang dimiliki oleh Bedor. Kau menginginkan pusaka itu?
Saya hanya menginginkan pusaka itu. Setelah kau mendapatkan pusaka itu, saya jamin, saya dengan mudah untuk mengalahkan Bedor Kampala. Dan kau dapat menyelamatkan wanita yang mereka sandra. Bukan hanya memenggal dua makhluk itu, Bedor Kampala saja akan saya penggal di hadapanmu jika saya sudah mendapatkan pusaka itu. Jadi kita yang ngambil, kamu yang ngabisin Bedor. Kita akan bekerja sama untuk mengambilnya secara bersama-sama. Tempatnya ada di mana? Di gudang pusaka. Benar. Perjalanannya itu kira-kira berapa? Untuk perjalanan dari Gingsing Wulung itu memakan waktu yang lumayan cukup jauh lah. Jadi 1 malam ada? tidak. Loh, cepat banget. Karena kita tidak tahu itu jam berapa pemindahannya. Pemindahan pusaka itu tepatnya akan dilakukan tengah malam. Kenapa kita tidak langsung menuju ke gudang pusakanya saja? Jika kita langsung menuju ke tempat gudang pusaka, itu sama saja kita menyerahkan diri kita. Berarti kita... Saya sudah berkali-kali mencoba masuk ke dalam gudang pusaka. Akan tetapi hasilnya, saya tidak bisa. Tentunya pusaka sehebat itu banyak sekali pengawalnya. Tentu, maka dari itu, dalam penjangkatan itu, atau dalam pencurian itu, kita harus memerlukan sebuah rencana untuk mengambilnya. Atau bahkan jika kau bisa membuat benda yang sama seperti kau lihat tadi, kita bisa menukar. Waktunya kapan itu? Berarti kita menuju ke tempat jalan yang akan dilalui oleh mereka sebelum tengah malam tiba. Untuk mencari, berarti seperti ini. Jika memang saya mengiyakan kerjasama ini, untuk lokasi, untuk jalur jalan harusnya kau yang cari. Tenang saja, saya sudah menyiapkan semuanya. Saya sudah mengetahui persis jalur-jalur yang mereka akan lewati. Setelah itu, kita susun rencana. Apa saja yang harus kau lakukan dan apa yang akan saya lakukan. Oh, hanya menceritakan manisnya saja. Pahitnya apa? Jika kita tidak berhasil mendapatkan itu, tentunya para pengawal akan menyerang kita. Jelas. Bisa kau dimakan langsung sama Bedor. Itu resiko. Saya sudah berusaha untuk mencurinya, akan tetapi syukur saya masih bisa lolos. Apakah Bedor Kampala jika tidak mempunyai pusaka tuding Nogowulung itu tidak memiliki kekuatan yang hebat? Kekuatan yang dimiliki Bedor Kampala tanpa menggunakan tuding itu bukan seberapa. Saya pun sanggup melawannya tanpa menggunakan tuding itu. Jadi sudah sejak dulu itu berarti. Nanti saya pikir-pikir dulu, saya rundingkan dulu, karena memerlukan musyawarah yang benar-benar halus. Baiklah, jika kau sudah menyetujui kerjasama ini, kau panggil saja. Saya sudah siap untuk melihat kehancuran dari Bedor Kampala. Baik, Semoga tidak ada dusta lagi. Tenang saja, saya tidak ada niat sedikit pun untuk mengkhianatimu. Baiklah Giro, kan saya perhitungkan semuanya. Baiklah. Syukur bisa sebelum peperangan itu terjadi, wanita itu harus kau lepaskan. Jika nanti malam, waktu perjalanan pusaka itu, dan berhasil mendapatkan
tuding itu. Malam itu juga akan saya selamatkan wanita itu. Nah, Bahkan akan saya hancurkan juga malam itu Bedor Kampala. itu wanita adalah istri raja, namanya Dewi Lancarsari. Kalau kita menyelamatkannya nunggu nanti malam, terus bagaimana keadaannya? Tenang Iya, saja. nasibnya seperti apa? Saya yakin wanita itu hanya dijadikan sandera. Dan wanita itu hanya dijadikan sebagai bahan informasi mengenai dirimu. Dan pasukannya akan mereka lawan. Karena mereka sudah memperhitungkan semuanya. Siapa-siapa saja yang bisa digali informasinya agar bisa mengalahkan dirimu. Memang wanita itu hanya digunakan untuk mencari informasi. Benar. Saya jamin mereka tidak akan berani menyentuh, bahkan melukai. Mereka tidak akan berani. Kenapa kau ngomong demikian? Apa kau paham dari wataknya si Bedor? Tentu. Saya sangat mengenal Bedor Kampala. Tapi kamu tidak berani. Karena saya belum mampu untuk melawannya. Bukannya tidak berani. Jika saya tidak berani, tidak mungkin saya berusaha menyusup untuk mencuri ke dalam gudang pusaka. Saya berani melakukan itu. Berarti saya berani menentang Bedor Kampala. Benarkah apa yang kau ucapkan itu bisa dipegang? Silakan, kau lakukan apa saja yang kau mau. Jika yang saya ucapkan ini memang dusta. Kau sanggup ditandai oleh diriku? Silakan kau mau memberi tanda apapun terhadap diri saya. Silakan saja. Besar juga. Saya pastikan sekali saja kau membohongi saya, semoga saja tanda itu akan mencekikmu dan membunuhmu secara perlahan. Baiklah, saya berani seperti itu karena saya berani jamin setiap omonganku itu memang benar apa adanya. Ya, kamu buktikan saja. Saya akan merundingkan ini terlebih dahulu. Baiklah, jika kau sudah memutuskan, panggil saja saya. Terima kasih. Salam. Salam. Warahmatullahi. Baik teman-teman, ini tadi tiba-tiba ada dihadang makhluk ya ketika kita Ya. sedang melakukan pencarian Dewi Lancarsari. Namanya Giro Sangkawa apa ya namanya? Iya, Giro Sangkawa. Giro Sangkawa katanya itu termasuk musuh bebuyutannya si Bedor Kampala. Menawarkan sebuah pekerjaan atau kerjasama. Katanya informasinya ini nanti malam akan ada perpindahan senjata ya, dari gudang pusaka milik kerajaan Bedor Kampala itu akan dibawa menuju ke kerajaan atau Gringsing Wulung lokasinya itu ya. Dan informasinya kekuatan yang sangat hebat yang dimiliki oleh Bedor Kampala itu adalah pusaka yang bernama Tuding Noko Wulung. Wulung. Gringsing Wulung, Tuding Noko Wulung. Wulung itu artinya apa sih, Mas? Artinya Wulung itu hitam, hitam. hitam agak keunguan. Oh, kayak degan wulung. Wulung. Iya. Nah, di mana waktu proses pemindahan dari pusaka Tuding Noko Wulung itu, ini sih baru katanya ya, kita suruh mengatur strategi untuk mengambilnya atau menukarnya. Ya nanti kita belum tahu strateginya seperti apa. Ya, ini benar atau enggaknya juga belum bisa dipastikan, karena semuanya kan kita tidak tahu sana-sananya itu seperti apa ya. Ya, saya ucapkan
Selamat pagi teman-teman. Selamat Selamat pagi. Ini di sini sudah pagi banget, Mas. Apa itu mas? Mas itu suara apa sih? Gancet mas. Yang ngomong Jangklong. Yang itu loh. Jingklong wi mas. Masa banyak banget sih. Bentar lagi kita panen madu ini kayaknya nih. Apa mas? Mana sih? Emang apa? Panen madu. Mana? Mana mas? Itu kayak suara jauh banget kok mas. Enggak, ini tahun madu ini. Jingklong ya. Yes, kita itu dulu teman-teman. Kita lanjut nanti ya. Oke, siap mas. Panen madu. Aduh yuk.